Assalamualaikum, hai sobat-sobat dengerin film. Kali ini kita bertemu lagi. Semoga kalian semua selalu diberikan kebaikan. Yang sedang sakit segera disembuhkan. Yang sedang memikirkan masa depan dimudahkan. Yang pengangguran dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang susah dipermudah. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat luar biasa menarik. Kisah ini dibintangi oleh kembaran admin dengerin film, yaitu Salman Khan. Oke, sebelum banyak yang protes kalau admin juga ganteng seperti Salman Khan, kita akan bahas tuntas dengan cara yang sesingkat-singkatnya, tanpa mengurangi nilai dari film itu. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, hanya di dengerin film and let's go. Berlatar di sebuah penerbangan komersil, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria, yaitu anak dari seorang menteri bernama Arjun. Sakit tercelanya kelakuannya, ia berani melakukan tindakan yang tak senonoh terhadap seorang ibu muda beranak satu. Yang lebih parahnya lagi, ini disaksikan oleh sang buah hati. Sang ibu muda tak bisa melakukan apa-apa karena Arjun mengancamnya karena ia adalah anak seorang menteri. Tapi sebelum aksi bejat itu berlanjut, tiba-tiba ada seorang pria dari kursi belakang bernama Sanjay yang berhasil menggagalkan aksi bejat dari si Arjun, di mana seorang pramugari yang melihat kejadian itu langsung mengabarkan jika pesawat akan mengalami guncangan, yang di tengah kepanikan itu penumpang lain disuruh untuk memasang sabuknya, dan Sanjay pun kembali melanjutkan pertarungannya dengan Arjun, yang dimana Arjun memanggil anak buahnya, namun semua modar. Setelah mengalahkan mereka, Sanjay meminta Arjun agar meminta maaf kepada si wanita tersebut. Dan akhirnya Arjun melakukan hal itu. Namun ia mengatakan bahwa jika suatu saat si Sanjay akan dihabisinya. Di kediaman Arjun sendiri, kini terlihat seorang ayah yang sekaligus menteri yang bengis dan egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, bernama Rakesh, yang dimana ia telah mengetahui sang anak telah dipukuli oleh seseorang di pesawat, dan ia pun langsung melampiaskan amarahnya kepada pria yang ada di sampingnya. Dan karena tak ingin reputasinya hancur gara-gara si anak dipukuli oleh orang, ia pun menyuruh bawahannya untuk mengirim Inspektur Prakash dan memberikan pelajaran kepada orang yang telah memukuli anaknya. उसे मत बोलना, उस आदमी को ढूंढ के मारने के लिए, हाँ? Dan inilah sang Inspektur Prakash, seorang polisi tangguh yang katanya jujur dan sangat mengayomi masyarakat, sekaligus menjunjung tinggi keadilan. Yang sesampainya Prakash di kantor polisi, ia pun meminta buku catatan kriminal untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun bukannya menemukan data dari Sanjay, ia malah dibuat terkejut tatkala ada 49 kasus tertunda, sehingga ia yang tahu jika kasus ini juga tak akan selesai. Ia memutuskan untuk mendatangi kediaman Sanjay secara langsung. सर वो थोड़ा मुश्किल है सर. Sesampainya Prakash di kediaman Sanjay yang super duper mewah bak istana, ia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan setibanya di dalamnya ia bertemu dengan sang istri yang bernama Rani. Rani ini adalah istri Sanjay yang sangat melindungi suaminya. Seorang wanita cantik berhati lembut yang memberitahukan jika saat ini Sanjay telah berada di kantor polisi yang bermaksud untuk menuntaskan masalah ini. Prakash yang baru berjalan beberapa meter, seketika langkahnya terhenti tatkala diberi tawaran oleh Rani untuk menggunakan mobil pribadi miliknya saja. देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं. ठीक है. Tak tahu apa alasannya, namun yang pasti Prakash menolak tawaran tersebut. Ia merasa direndahkan dan ia pun langsung pergi dari sana. Baru saja keluar dari rumah tersebut, Prakash CS dibuat terkejut dengan ribuan manusia di depan rumahnya, di mana kedatangan mereka ke sana untuk melihat polisi yang berani ingin menangkap rajanya, yaitu Sanjay.
Ternyata Sanjay adalah seorang raja di wilayahnya. Karena Sanjay sendiri dikenal sebagai seorang yang berhati baik, selalu memprioritaskan semua orang. इतने सारे लोग हैं यहाँ पर फिर भी किसी तक नहीं आ रही. Bahkan ia sering membantu orang yang kesusahan, sehingga sudah dapat dipastikan ketika Sanjay dalam masalah, maka semua orang pasti akan membantunya, seperti rakyat mengabdi kepada rajanya. Prakas yang melihat kejadian ini melihat mobil dinasnya sudah hancur. Ia pun terpaksa menggunakan mobil mewah yang sebelumnya ia tolak untuk segera pergi menemui Sanjay di kantor polisi. Setibanya di sana, ia melihat semua orang yang sudah berkumpul menunggu kedatangannya. Namun bukannya menanyakan alasan kenapa Sanjay memukuli orang, Prakas malah marah-marah karena merasa jika hukum di negaranya sudah tak berlaku lagi. Setelah melihat jika umat manusia di Rajkot malah mendukung orang yang salah. Bukan hanya manusia biasa yang membela Sanjay, bahkan atasan Prakas sendiri langsung membebaskannya begitu saja. Di mana hal tersebut membuat Prakas semakin kesal dibuatnya, sehingga ketika ia berpapasan dengan Sanjay, dengan berani ia mengatakan peringatan jika suatu hari nanti ia akan menangkap Sanjay dengan tangannya sendiri. से पहले सोचा नहीं आपने? Tak lama setelah Sanjay pergi dari sana, Prakas mendapat panggilan telepon dari Rani yang memberitahukan dan memberikan peringatan kembali jika Rani akan menjebloskan Prakas dan juga menteri yang sudah membahayakan dan hendak memenjarakan suaminya. Bukan hanya itu, Rani akan benar-benar melindungi suaminya dari berbagai ancaman yang dilakukan oleh si menteri botak. Singkat ceritanya, malam pun datang. Rani bersama Sanjay menghadiri pernikahan karyawannya yang digelar di pertambangan milik Sanjay, di mana acara tersebut digelar sesederhana mungkin dengan dihadiri hanya beberapa orang saja. Sementara di sisi lain terlihat Prakas juga ada di sekitaran sana. Namun kedatangan Prakas ke sana untuk mencari informasi lebih detail mengenai siapakah Sanjay dan alasan kenapa semua orang bisa menyukainya. Namun setelah mengetahui semuanya, ia berencana menghabisi Sanjay sepulang dari pernikahan karyawannya. Anak buah Sanjay yang tahu jika bosnya dalam bahaya segera melapor kepada Rani tentang semua yang telah terjadi, di mana setelah mendengar hal tersebut, Rani sangat dibuat khawatir dengan keselamatan suaminya, sehingga ketika ia dan suaminya akan pulang, Rani meminta kepada Sanjay agar pulang bersama pengawalnya. Di perjalanan, Rani yang saat ini sangat resah setelah mendengar jika ada seseorang yang akan membunuh suaminya. Dia pun terus-menerus mengirimkan pesan kepada asisten Sanjay untuk bersiap-siap. Di mana ketika Sanjay berhenti di palang pintu kereta api, ia melihat dua mobil yang mencurigakan berhenti di belakangnya. Meskipun Sanjay seorang diri, ia mampu membuat lawannya ketar-ketir, sehingga demi menuntaskan misinya, si lawan pun langsung membawa senapan dan bersiap untuk mengakhiri hidup Sanjay. Namun ya puluhan orang ternyata ada di pihak Sanjay yang muncul di seberang rel kereta. Melihat hal tersebut, lawannya pun langsung pergi dan kabur dari sana. Saat itu juga sehingga membuat Sanjay kebingungan kenapa lawannya tiba-tiba pergi. Keesokan paginya ketika Sanjay dan Rani berduaan, Rani berinisiatif untuk menunjukkan lukisan yang ia buat kepada sang suami. Namun ketika hendak menunjukkannya, Rani malah melihat suaminya tengah berbincang dengan beberapa karyawan. Sehingga ia yang tak ingin mengganggunya pun memutuskan untuk menyimpan kembali lukisan tersebut. Rani yang menyimpan kembali lukisan tersebut membuat asistennya keheranan. Namun meski demikian, si asisten langsung paham jika saat ini Sanjay tengah sibuk dengan pekerjaannya. कि मुझे उन जैसा पति Si asisten yang melihat jika Sanjay saat ini tengah santai, ia pun memberanikan diri untuk mengingatkan bosnya bahwa besok adalah hari pertama kali Sanjay bertemu dengan Rani. Mendengar hal tersebut, Sanjay langsung mempersiapkan semuanya. Hingga tepat jam 12 malam, Sanjay membawa sang istri ke sebuah tempat untuk diberikan sebuah kejutan. Di tempat lain saat ini, Arjun tengah merayakan hari ulang tahunnya
yang digelar dengan cukup meriah. Namun di tengah momen membahagiakan itu, muncul sebuah tayangan ketika Arjun berlutut kepada wanita yang dilecehkannya, di mana hal tersebut membuat sang ayah marah karena jika tayangan tersebut semakin viral, maka reputasinya sebagai menteri akan hancur. Dan untuk mencegah si ayah memerintahkan Arjun untuk segera menghapus video tersebut. I'm finished now. मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड, नहीं डरेगा डैड. उसका सिर काट कर बीच रोड पर. Rani yang saat ini tengah kembali ke rumah mencoba untuk melakukan tes pack, dan betapa bahagianya ia ketika melihat hasilnya garis 2, yang berarti saat ini Rani tengah hamil, sehingga ia segera menghampiri suaminya untuk membagikan kabar bahagia tersebut. Namun saat Rani hendak memberitahukan kabar tersebut, manajer pertambangan tiba-tiba datang ke rumah dengan raut yang sangat ketakutan dan menyedihkan. Di sana ternyata si manajer terus meminta maaf kepada Sanjay karena beberapa hari yang lalu seseorang datang menemuinya dan ingin menawarkan sesuatu hal, yaitu transaksi tentang pertambangan, sehingga mereka membutuhkan bahan peledak yang akan digunakan. Karena orang tersebut menawarinya uang 2 lakh rupiah atau senilai 3 juta rupiah, si manajer pun lantas menyetujuinya. Namun hal tersebut menjadi hal yang sangat buruk ketika bahan peledak yang ia jual ternyata digunakan oleh teroris untuk ngebom di daerah Punjab. Mendengar hal tersebut, Sanjay tentu sangat marah dan langsung menyuruhnya untuk segera pergi dari kediamannya. Rani yang juga mendengar semua itu langsung menelpon polisi di Rajkot untuk menanyakan bagaimanakah kasus ini lebih rinci. Di sana si polisi pun menyebutkan jika kasus ini terjadi saat ini sangat benar-benar fatal untuk si Sanjay. Bahkan Sanjay yang tak bersalah pun sejatinya akan ikut terlibat karena ini terkait dengan aksi teroris dan itu terjadi di pertambangan mereka. Mendengar hal tersebut, Rani tentu saja tidak akan tinggal diam dan ia langsung pergi ke kediamannya menyusul Sanjay yang sudah pergi menuju tambang. Sesampainya Sanjay di pertambangan, ia langsung dihadapkan dengan belasan orang Punjab yang mencoba untuk menghabisi si manajer, di mana Sanjay tak ingin si manajer mati sebelum menyatakan kebenaran ke publik. Dengan terpaksa ia pun melawan semua seorang diri. Namun ia menang. Rani yang melihat jika suaminya telah berhasil menghabisi orang Punjab tersebut segera memanggil sang suami. Setelah menyadari jika ada bahan peledak di sekitarnya, dan ketika Sanjay telah berada di sisinya, bom tersebut akhirnya benar-benar meledak. Serpihan ledakan tersebut ternyata mengenai perut Rani, di mana hal tersebut membuat Rani kesakitan. Namun ketika ia meminta suaminya untuk datang menemuinya, lakukan panggilan telepon. Saking riwahnya Sanjay mengurus masalah ini dan masalah si manajer, membuatnya tak sempat tahu bahwa kini sang istri berada di rumah sakit. Namun ketika ia dikabari jika Rani telah pergi untuk selamanya, membuat Sanjay benar-benar sadar dan terpukul dan ia langsung pergi ke rumah sakit. Saat Sanjay sedang duduk meratapi nasib yang menimpanya saat ini, ia pun dihampiri oleh asisten mendiang sang istri untuk memintanya membaca chat yang dikirimkan oleh Rani, di mana tangisan Sanjay semakin pecah setelah melihat gambar yang dikirimkan oleh sang istri yang berisikan sebuah foto hasil tes pack. Bukan hanya itu, ia juga dihampiri oleh dokter yang memberitahu jika sebetulnya Rani telah mendaftar jadi pendonor organ. Kepergian Rani untuk selamanya benar-benar membuat Sanjay sangat sedih karena saking sibuknya ia dengan pekerjaannya membuat dirinya tak tahu akan semua hal tentang sang istri. Bahkan ia sangat menyesal karena telah menelantarkan sang istri dan calon anaknya. Setelah sekian lama Sanjay bersedih, akhirnya ia kembali tegar setelah ia ingat dengan perkataan sang istri. Sehingga ia langsung menelpon dokter yang menanyakan siapa saja yang telah menerima organ istrinya itu. Setelah berhasil mendapatkan data dari orang yang ingin menerima organ tersebut, Sanjay langsung memutuskan untuk pergi ke Mumbai. आपको रानी साहिबा की कसम
ये मेरे और आपके बीच Saat itu juga ia menggunakan kereta. Namun ketika tengah menunggu kereta berhenti, ia dihampiri pengawal dan juga asistennya bernama Amar, di mana kedatangan mereka ke sana hanya untuk ikut menemani Sanjay ketika menemui orang-orang yang akan menerima organ mendiang istrinya. Sesampai di Mumbai, Sanjay CS bertemu dengan supir taksi yang sangat asik bernama De Niro. Bukan hanya menjadi seorang supir yang sangat asik, De Niro juga menawarkan toko baju dan hotel yang sangat murah. Bahkan ketika Sanjay diantar ke tempat tujuan, De Niro terus saja ngelawak, yang membuat Sanjay sangat dibuat bahagia olehnya. Untuk kemudian Sanjay CS melanjutkan perjalanannya dengan memasuki daerah yang sedikit kumuh, dan setelah beberapa saat berkeliling, akhirnya Sanjay menemukan anak yang menerima donor jantung istrinya, di mana anak tersebut bernama Kamar, seorang anak yang memiliki latar belakang menyedihkan karena sejak dirinya lahir di dunia, ia tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. दे दे भाई तू भी दे दे तकलीफ वही जो मेरे को भर्ती किया स्कूल में। Bahkan untuk bertahan hidup pun ia selalu mengandalkan pemberian dari orang lain. Mendengar hal tersebut, Sanjay yang dibuat prihatin dengan kehidupan Kamar pun mengajaknya untuk pergi berbelanja. Namun karena Kamar tak ingin menikmatinya sendirian, ia pun mengajak kawan-kawannya untuk ikut bersamanya dan diperbolehkan oleh Sanjay. Sepulangnya berbelanja, makan dan bermain, Kamar dimarahi oleh sang dokter karena tidak melakukan istirahat yang cukup setelah menjalani operasi. Bukan hanya itu, si dokter juga memberitahu jika transpalasi ke Kamar akan sia-sia selama polusi di sekitarnya masih ada. Sehingga Sanjay yang penasaran langsung melihat lokasi tersebut. Baru saja menginjakkan kaki di tempat itu, Sanjay dan anak buahnya langsung batuk-batuk sehingga ia segera menanyakan kenapa pembuangan sampah bisa dilakukan di lahan yang sangat sempit seperti ini. Di sana dokter memberitahukan jika dulunya tempat pembuangan ini sangat luas, namun karena seseorang pengusaha memberinya tanah untuk membangun sebuah mall dengan sangat terpaksa, lahan pembuangan menjadi sangat sempit seperti sekarang. Sebelum pergi, Sanjay yang seperti kenal dengan pengusaha itu meminta kepada anak buahnya untuk mengurus semua hal itu agar ia bisa bertemu dengan si pemilik lahan, di mana hal itu ia lakukan untuk membebaskan masyarakat di sana dari polusi udara. वो बिक गया मेन रोड से कनेक्ट हो जाए. Setelah menemui orang pertama yang mendapatkan organ mendiang sang istri, Sanjay pun melanjutkan perjalanannya untuk menemui penerima organ kedua yang merupakan seorang wanita bernama Paidehi, di mana maksud dan tujuannya datang ke sana hanya ingin melihat mata sang istrinya sekaligus mengembalikan perhiasan yang digadaikannya demi menjalankan operasi mata. Kemudian Sanjay mendatangi si penerima donor terakhir bernama Nisa yang kini masih berada di rumah sakit. Namun setibanya di sana, ia melihat dua orang di depan ruangan Nisa menangis histeris, di mana setelah mengetahuinya jika kini Nisa dalam kondisi kritis, Sanjay langsung menyamar menjadi seorang pendeta dan masuk ke dalam ruangan itu untuk melihat secara langsung, dan ia melihat Nisa benar-benar terbaring lemah tak berdaya. Sanjay langsung menghubungi dokter jantung terbaik di dunia bernama John untuk segera melakukan operasi dan membantu dokter India, walaupun mereka melakukannya melalui video call. Hal itu tak membuat dokter John merasa kesulitan ketika dirinya membimbing dokter India tersebut melakukan tindakannya hingga akhirnya berhasil membuat kondisi Nisa benar-benar bisa pulih. Sanjay yang kini sudah mengunjungi 3 penerima organ istrinya itu, ia pun berniat untuk kembali ke Rajkot. Namun saat dalam perjalanan ia malah terjebak macet, karena saat itu ternyata si menteri tengah melakukan kampanye. Tanpa disadari Sanjay sedikit pun, ternyata keberadaannya diketahui oleh salah satu polisi yang mengatur lalu lintas, di mana polisi itu langsung melaporkan kepada Arjun. Namun beruntung Arjun tak percaya dengan semua yang dikatakan oleh polisi tersebut. Tak lama setelah Arjun mendapatkan panggilan telepon dari polisi yang lain, kali ini ia mendapatkan telepon dari Prakash yang memberitahukan jika betul lokasi Sanjay kali ini benar-benar dekat dengan lokasi kampanye. Mendengar hal tersebut, Arjun segera meminta kepada polisi tadi untuk menampilkan wajah Sanjay di layar LED.
Wajah Sanjay yang terpampang lebar di layar LED membuat si menteri menjadi ketar-ketir, sehingga ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sanjay. Mendapat perintah tersebut, Arjun pun langsung melaksanakannya. Di tengah aksi kejar-kejaran yang terjadi, Arjun terus-menerus memberikan penyerangan kepada Sanjay untuk membalaskan dendamnya. Namun sayangnya, setiap serangannya berhasil Sanjay hindari, di mana hal itu tentu saja membuat si Arjun resah dan kesal, sehingga ia mencoba untuk menyerang kembali. Salah satu bawahan si menteri yang mengetahui jika kini Arjun telah modar, hal itu langsung dilaporkan kepada si menteri, di mana setelah mendengarkan hal itu, si menteri benar-benar terpukul dan tak berdaya dibuatnya. Sementara di Rajkot sendiri, kini Prakash yang mendatangi kediaman Sanjay pun memberitahukan semua orang yang ada di sana jika kepergian Sanjay ke Mumbai hanya ingin menghabisi nyawa anak menteri. Namun hal itu langsung ditentang oleh si asisten yang mengatakan jika kepergian Sanjay ke Delhi hanya untuk melihat kondisi penerima organ dari Rani, di mana setelah mendengar hal tersebut, Prakash langsung pergi dari sana saat itu juga. Kembali lagi kepada Sanjay, setelah ia berhasil lolos dari kejaran Arjun CS, ia pun segera datang ke stasiun kereta api. Namun sebelum dirinya masuk ke dalam kereta, ia meminta kepada salah satu anak buahnya untuk menghapus semua data pribadi si penerima donor agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh si menteri, yang sudah pasti si menteri akan berniat jahat. Setelah memberikan perintah kepada salah satu anak buahnya, Sanjay CS langsung masuk ke dalam kereta. Namun saat di tengah perjalanan, semua ponsel anak buah Sanjay tiba-tiba berdering, di mana Amar yang tahu jika itu adalah panggilan telepon dari si menteri pun langsung diberikan kepada Sanjay. Di sana pun Sanjay diancam habis-habisan oleh si menteri bahwa dia akan benar-benar mencelakai si penerima donor, di mana hal itu ia lakukan demi membalaskan dendam atas kematian anaknya. Namun meskipun demikian, Sanjay tak merasa takut sedikit pun bahwa ia tetap berani untuk kembali ke Mumbai. Di daerah tempat tinggal kamar sendiri, kini semua orang di sana tengah bergabung karena ada yang meninggal akibat polusi dari pembuangan yang semakin hari semakin memburuk, di mana salah satu warga yang tak ingin menerima hal itu memberanikan diri untuk mengusir orang yang sering membuang sampah di tempat tersebut. Namun bukannya pergi, orang-orang tersebut malah mendorong si warga hingga hampir terjatuh. Sangat rusuh sekali. Keesokan harinya, si menteri yang benar-benar ingin membuat Sanjay hancur, ia pun mendatangi kantor polisi untuk menanyakan data diri si penerima organ Rani. Namun sayangnya mereka tak menemukan apapun karena telah berhasil diretas oleh anak buah dari Sanjay terlebih dahulu. Namun meski demikian, ia diberi saran oleh salah satu polisi untuk menuntut Sanjay dan bawahannya agar bisa dijadikan daftar buronan sehingga polisi bisa dengan bebas menyebar foto Sanjay CS ke media dan langsung dilakukan penangkapan. Di tempat lain, Sanjay yang tak ingin si penerima donor ditemukan oleh menteri, ia pun mendatangi salah seorang tukang gadai emas, kita panggil saja Mas Emas, untuk membantu membujuk Paidehi agar bisa ikut dengannya ke Rajkot. Namun sebelum itu, si Mas Emas ini pun tahu terlebih dahulu kenapa si Sanjay ingin membawa si Paidehi. Ternyata Sanjay pun menceritakannya. Setelah mendengar semua yang terjadi dan ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Paidehi hingga membuatnya kehilangan penglihatannya, si Mas ini pun memberanikan diri datang ke kediaman Paidehi dengan membawa Sanjay, yang karena keberadaan Sanjay sedikit pun tak disukai oleh ayah Paidehi. Ia pun terpaksa menyamar menjadi dokter bedah, di mana penyamaran tersebut membuat si ayah sedikit menerima kehadirannya. Saat akan pulang, Sanjay diberikan makanan oleh Pak Dehi, sekaligus menyuruhnya untuk dimasakkan oleh sang istri, di mana hal tersebut ketika membuatnya sedih dan langsung teringat dengan semua kenangan indah bersama sang istri.
Setelah berkunjung dari kediaman Paidehi, Sanjay melanjutkan perjalanannya untuk menemui ayah Nisa, di mana ayah Nisa sendiri menceritakan jika anaknya memang dari kecil hatinya sudah lemah. Namun untuk penyebabnya sekarang Nisa merasakan sakit hati karena pacarnya akan menikah lagi dengan orang lain. Ia pun sering membuat sakit hati si Nisa, di mana hal tersebut membuat tubuh Nisa kembali sangat drop. Mengetahui jika sakitnya Nisa disebabkan oleh kekasihnya, Sanjay secara tiba-tiba datang ke tempat gym, entah mendapat informasi dari mana. Namun setibanya di sana ia menghampiri kekasih Nisa dan memintanya untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Namun karena si pria tersebut sangat tak tahu diri, hal itu membuat Sanjay sedikit kesal, ditambah dengan seorang bapak-bapak yang ikut nimbrung, membuat emosi Sanjay semakin membludak. Di kantor polisi, menteri mendatangi manajer pertambangan dan memaksanya untuk membuat video pengakuan, seolah-olah ledakan yang terjadi di Punjab disebabkan oleh Sanjay yang menjual bahan peledak kepada teroris. Bahkan setelah semuanya selesai dengan sangat sadis, si menteri menghabisi manajernya dan menyudutkan semua masalah kepada Sanjay. Ia sukses untuk menjebaknya. Amar yang mendapatkan informasi jika si manajer telah meninggal langsung saat itu juga dilaporkan kepada Sanjay, sekaligus menceritakan semua yang telah terjadi. Dan tak lama setelah itu, polisi datang membawa sopir truk yang semalam Sanjay hajar habis-habisan, di mana Amar yang tahu jika polisi akan menangkap Sanjay pun langsung memberikan satu kantong uang untuk menyogoknya. Melihat hal tersebut, polisi pun langsung bisa membebaskannya, akan tetapi harus membawa 2 orang untuk melakukan pengakuan di kantor polisi. Meskipun sang istri sudah tiada, namun bayangan semangat hidupnya selalu terus ada di samping Sanjay, di mana ketika Sanjay tengah duduk sendirian, ia melihat istrinya meminta untuk tidak hanya diam saja ketika ada masalah harus diselesaikan. Mendengar hal tersebut, Sanjay pun berjanji untuk melindungi semua orang, terutama yang telah menerima organ tubuh Rani. Sanjay yang mendapat pencerahan dari bayangan istrinya, ia pun secara tiba-tiba berada di dalam rumah Prakas. Bahkan ia juga mendengar semua obrolan Prakas dengan si menteri yang memberikannya imbalan 1 gepok uang kepadanya ketika ia bisa memberikan informasi secara detail tentang Sanjay. Mendengar hal tersebut, Sanjay langsung berikan pelajaran saat itu juga. Saat saling menyerang satu sama lain, istri Prakas tiba-tiba masuk ke dalam rumah yang membuat pertengkaran mereka berakhir. Melihat hal itu, Sanjay berniat untuk pulang ke rumahnya. Namun sebelum pulang, ia mengingatkan Prakas untuk menjadi polisi yang jujur sesuai dengan julukan yang diberikan orang kepadanya. Malam harinya, Sanjay menemui orang yang telah memberi lahan di tempat tinggal kamar bernama Abdul, di mana tujuannya datang ke sana untuk membeli kembali lahan tersebut. Di sana ia memberikan dengan harga yang sangat di luar akal, berlipat-lipat. Bahkan ia akan 2 kali lipatkan harga tersebut supaya bisa mendapatkan semua lahan yang telah dibelinya. Dan Sanjay tidak keberatan. Untuk meyakinkan tawaran tersebut, Sanjay menunjukkan mobil box berisi uang yang membuat si pemilik tanah langsung menyetujuinya. Setelah masalah pertanahan sudah selesai, Sanjay kembali datang ke rumah Paidehi untuk melihat progres usaha yang dijalankan oleh Paidehi saat ini, di mana kedatangannya ke sana kali ini disambut hangat dengan senyuman si ayah. Namun senyuman tersebut seketika menghilang tak kala kedua cucunya yang tak menyukai si kakek. Sanjay yang melihat si ayah kini bersedih, ia pun langsung datang menghampiri dan memberikan nasihat untuk merubah sikap si kakek yang selalu melarang setiap hal yang diinginkan sang anak ataupun sang cucu. Mendengar hal tersebut, si ayah pun langsung mengambil surat rumah dan menyuruh anaknya untuk menggadaikan rumah tersebut agar usaha yang dijalaninya semakin berkembang. Di saat yang sama, saat si menteri dalam perjalanan, ia mendapatkan panggilan telepon dari si Prakas yang memberitahukan jika ia telah berhasil menemukan penerima donor istri Sanjay, di mana hal tersebut membuat si menteri benar-benar bahagia karena ia bisa membalaskan dendam atas kematian sang anak. Saat ia tengah mengantarkan temannya membuat laporan ke kantor polisi, ia melihat wajah Sanjay di papan buronan, di mana ia segera bergegas pulang untuk ke rumah dan memberitahukan semuanya. Yang sesampainya di sana, ia dengan wajah paniknya menjelaskan
jika Sanjay atau dokter bedah yang ada di depannya adalah seorang teroris karena terlibat dalam pengeboman yang terjadi di Punjab. Tak percaya dengan semua omongan Paidehi, si ayah segera memanggil si mas-mas tukang gadai tadi untuk datang ke rumahnya, yang dimana setibanya di sana dia menjelaskan bahwa orang yang kemarin menyamar sebagai dokter bedah itu adalah Sanjay, di mana tujuannya datang ke sini hanya ingin memastikan mata istrinya yang didonorkan kepada si Paidehi baik-baik saja. Dan untuk lebih meyakinkan semua orang di sana, si mas ini pun menyuruh mereka untuk mencarinya di internet jika masih tak percaya dengan Sanjay. Sanjay sendiri kini dibuat khawatir tatkala kondisi kamar tiba-tiba drop. Ia bahkan menanyakan berapa orangkah yang terkena penyakit seperti kamar. Namun setelah mendengar jika ada 6.000-an pasien dan hanya ada 25 rumah sakit, Sanjay segera mengurus semuanya untuk memindahkan pasien ke rumah sakit yang lebih besar. Setelah mengurus urusan rumah sakit, kini Sanjay berada di rumah Nisa. Yang tak lama setelah itu kekasih Nisa datang ke sana yang terus-menerus memanggil namanya. Di mana Sanjay yang melihat hal itu pun langsung menahannya untuk tidak mengganggu kehidupan Nisa lagi. Namun meski begitu pun ia malah dicaci maki oleh Nisa yang masih dibutakan dengan cinta buayanya. Ia terus-menerus mencaci Sanjay, membuat anak buahnya tak tahan sehingga ia dengan nada lantangnya langsung menjelaskan siapakah orang yang ada di depannya. Jika orang yang ada di depannya ini adalah Sanjay dan tujuannya datang ke sini untuk memastikan jantung istrinya tetap baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Nisa dengan pikiran yang mudah berubah langsung menghampiri Sanjay dan meminta maaf karena telah berkata kasar. Keadaan si kamar yang saat ini semakin parah membuatnya terus menyalahkan Sanjay yang ia kira Sanjay adalah ayahnya karena telah membuangnya ke tempat yang penuh dengan sampah. Di mana Amar yang mendengar hal itu meminta kepada Kamar untuk tidak berkata buruk tentang Sanjay karena Sanjay bukanlah ayahnya, di mana tujuannya terus mendatangi si Kamar karena sebetulnya ia ingin melihat paru-paru istrinya tetap sehat. Tak lama kemudian Sanjay datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kamar yang semakin parah. Di sana ia memberikan semangat kepada Kamar untuk terus berjuang agar penyakit yang dideritanya sembuh. Ia juga berjanji akan mengajak Kamar jalan-jalan mengelilingi dunia ketika sembuh nanti. Dan perihal Kamar yang selalu menganggap Sanjay sebagai ayahnya, Sanjay dengan senang hati akan menganggap Kamar sebagai anaknya juga. Di sisi lain, anak buah si menteri yang datang ke tempat tinggal para penerima donor di mana mereka mendatangi kediaman Paidehi. Namun sayangnya ketika si anak buah masuk, Paidehi dan keluarganya sudah tidak ada di sana karena kini mereka menuju rumah sakit untuk meminta pertolongan kepada Sanjay. Adik Nisa yang melihat Sanjay benar-benar menjadi pahlawan bagi semua orang, membuatnya ingin mengumumkan kepada publik dengan menyalakan fitur siaran langsung di Facebook. Di sana si adik memberitahu warga FB jika Sanjay telah menyelamatkan hidup kakaknya. Bahkan saat ini ia masih sibuk dengan kesehatan si Kamar, di mana siaran itu berhasil membuat semua orang tahu akan kebaikan Sanjay. Sayang seribu sayang, dia yang awalnya berniat ingin memberitahukan kepada semua orang tentang kebaikan Sanjay. Namun hal ini malah digunakan oleh Prakas untuk berniat buruk, di mana ia langsung memberitahukan keberadaan para pendonor yang kini berada di rumah sakit kepada si menteri. Mendengar hal tersebut, si menteri segera menyuruh anak buahnya untuk datang ke rumah sakit. Amar sendiri kini memberitahukan Sanjay jika dokter jantung telah sampai di bandara, di mana setelah mengetahui hal tersebut Sanjay segera bergegas pergi bersama dengan bawahannya. Tak lama setelah Sanjay, Paidehi dan keluarga tiba di rumah sakit, di mana kedatangan mereka ke sana langsung membuat semua orang riuh setelah memberitahu jika Dehi tengah diincar oleh anak buah si menteri. Sehingga tanpa pikir panjang, penjaga rumah sakit segera menggembok seluruh gerbang. Melihat ratusan anak buah si menteri menyerbu rumah sakit, membuat anak buah Sanjay terpaksa memberitahu bosnya karena mereka yakin mereka tidak akan sanggup untuk melawannya. Di mana setelah mendengar hal tersebut, Sanjay memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Dan tak lama setelah panggilan telepon, anak buah si menteri langsung mendobrak pagar. Dia melawan kurang lebih 200-an orang. Benar-benar selisih yang sangat jauh. Yang di saat anak buah Sanjay tak bisa berbuat apa-apa, dengan mobil ala kadarnya Sanjay datang dan langsung membuat formasi untuk melawan kembali bawahan si menteri. Setelah berhasil menghabisi seluruh anak buah si menteri,
Sanjay dibuat emosi tatkala dokter spesialis paru-paru yang ia panggil dari Dubai tak bisa keluar dari bandara dikarenakan paspornya bermasalah. Sehingga hal tersebut membuat operasi Kamar tertunda dan akan mengakibatkan nyawa Kamar benar-benar terancam. Di mana Sanjay yang tahu jika semua ini adalah ulah si menteri, ia pun langsung mendatangi rumahnya saat itu juga. Setibanya Sanjay di sana, dengan membabi buta ia menghabisi seluruh penjaga seorang diri, yang kemudian ia pun menghampiri si menteri dan memberitahunya jika saat ini operasi Kamar tengah berlangsung, karena sebelumnya ia sudah mengatur semuanya agar perjalanan dokter spesialis paru-paru bisa berjalan dengan mulus, di mana hal tersebut tetap membuat si menteri bersikeras untuk tetap mengejar si penerima donor. Sehingga si Sanjay menghabisi dan mengancamnya. Namun ketika si menteri diancam, karirnya akan hancur sehingga membuat tubuhnya seketika lemah tak berdaya. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Kamar bisa diselamatkan, bahkan sembuh total. Namun sayangnya si Prakas datang dan langsung membawa Sanjay ke kantor polisi. Namun lagi dan lagi, hasil dari kebaikan yang selama ini Sanjay berikan kepada semua orang membuat warga Mumbai datang ke rumah sakit untuk melakukan unjuk rasa karena tak ingin jika Sanjay yang selama ini berdampak baik kepada masyarakat malah ditangkap. Di mana hal itu membuat Prakas berubah pikiran dan melepas borgolnya saat itu, dan film pun berakhir. Nah, bagaimana teman-teman semua tentang film ini? Film ini lumayan seru dan bisa menghibur kita di saat kita ingin melihat film action yang tidak begitu serius dan juga tidak begitu kaku. Ya, ini wajar karena memang dibintangi oleh artis sekelas Salman Khan seperti admin dengerin film ini. Well, mungkin itu saja untuk kali ini. Semoga kalian semua bisa menikmatinya. Sehat selalu dan jangan lupa untuk nonton film-film lainnya di channel ini. Terima kasih and see you.